Ayahku adalah dewa perang. Bab 721. Lao Niubi terlihat cukup terkejut saat berteriak. Semua orang segera berbalik dan melihat ayah dan anak perempuannya, serta anak anjing bernama Wang Cai, telah menghilang. Hanya ada beberapa pendeta Tao dan orang-orang yang berdiri di sana. Dao Hai Zhenren dengan cepat meninggikan suaranya dan bertanya dengan keras, "Hei, apakah kamu melihat kemana ayah dan putrinya pergi? Mengapa mereka tiba-tiba menghilang?" Di kaki gunung, sekelompok pendeta Tao dan orang lain menggelengkan kepala, mengatakan bahwa mereka baru saja mendengarkan cerita yang diceritakan oleh 7 guru pelindung, dan mereka telah mendengarkan dengan penuh minat, tetapi mereka tidak memperhatikan ayahnya dan anak perempuan dan anjing. Sekarang aku tahu mereka sudah pergi. Tiba-tiba, ketujuh wakil kepala sekolah menjadi senang. Guru Gunung Suci berkata dengan dingin, anak laki-laki itu juga bijaksana. Dia mendengar begitu banyak perbuatan agung Tuan kita, dia takut. Jadi dia segera melarikan diri. Guru Jiawu mengangguk, Paman Sengshan, Anda benar. Saya merasa ketika kita mengatakan bahwa guru takut menjadi guru puncak, dia pasti akan takut. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia mengalahkan Grandmaster Puncak? Berapa banyak Grandmaster Puncak di dunia ini? Semua orang benar, kan? Semua wakil kepala sekolah mengangguk satu demi satu, menghela napas lega, dan semuanya gembira. Bahkan, Guru Tunyun juga berkata tanpa malu-malu, Guan Qianjun ini tidak terlalu baik. Kami bahkan belum mengundang guru keluar, tetapi hanya dengan menyebutkan namanya, kami membuatnya takut. Aku membawa putriku dan anjing sialan itu dan lari entah kemana, hahaha. Sekte naga dan harimau kita terkenal luas. Wakil kepala sekolah lainnya juga berteriak dengan keras, sekte naga dan harimau kami terkenal luas. Tiba-tiba, mereka mendengar. Di antara teriakan kemenangannya, sepertinya ada beberapa gonggongan anjing yang tercampur. Dan, ada yang familiar dengan gonggongan anjing ini. Gonggongan anjing ini sepertinya datang bukan dari bawah gunung, tapi dari atas. Tiba-tiba, beberapa wakil kepala sekolah kaget. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Bajingan itu menatap kacang hijau, mata besar menatap mata kecil. Guru Paisan bergumam, apa yang terjadi? Mengapa ada anjing di gunung? Saya belum pernah mendengar anjing menggonggong di puncak Tongtian. Kapan guru memelihara anjing? Kentut. Guru Jiawu berkata dengan marah, Guru, Anda berlatih dalam pengasingan, Anda tidak punya waktu dan waktu luang untuk memelihara anjing. Master Teng Yun mengerutkan kening, lalu pertanyaannya adalah, bagaimana gonggongan anjing itu muncul? Dan saya mendengar anjing ini menggonggong. Sepertinya agak familiar, seolah-olah saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Tidak lama kemudian, di puncak Tongtian Peak, ada lagi anjing yang menggonggong. Tuan Jiawu mengertakkan gigi, tidak mungkin. Tidak mungkin anjing itu. Sama sekali tidak mungkin. Hanya ada satu jalan untuk mendaki gunung, dan kami bahkan tidak menyadari anak anjing itu bergegas. Itu pasti halusinasi pendengaran. Pasti halusinasi pendengaran. Berikutnya, seolah ingin menamparkan wajahnya, gonggongan anjing yang lebih realistis terdengar dari atas. Dan dia sepertinya berteriak dengan bangga, dengan rasa mengejek. Semakin banyak 7 wakil kepala sekolah dan 1 guru Gunung Suci mendengarkan, mereka menjadi semakin bingung dan gelisah. Mereka mau tidak mau berlari ke atas dengan langkah besar. Saya berlari lebih dari 100 meter dalam satu tarikan napas dan berbelok di tikungan. Meski langkah ke depan masih panjang, seekor anjing sudah terlihat di puncak bukit. Anjing ini. Sial, ini familiar sekali. Itu duduk di atas. Dia benar-benar melambaikan tangannya ke arah 7 atau 8 orang sungguhan yang berlari mendekat, yang sepertinya cukup bersahabat. Tetapi, saat ia perlahan menggerakkan tubuhnya ke samping dan menunjuk sesuatu di belakangnya, tiba-tiba 7 wakil pemimpin sekte dan 1 guru Gunung Suci sangat ketakutan hingga kaki mereka hampir roboh, dan mereka terjatuh begitu saja. Mereka melihatnya. Itu omong kosong. Ah! Anak anjing sialan ini tidak hanya berlari ke sana sendirian, tapi juga membawa semua kotoran anjing ke sana. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kenapa kami tidak melihatnya sekarang? Guru Gunung Suci berteriak histeris. Tapi Tuan Tunyun tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi wajahnya muram seperti kilat dan guntur. Hujan badai. Dia mengangkat jubah Tao dan terbang. Pendeta Tao lainnya tidak berani mengabaikannya, meskipun mereka penuh luka. Tulang yang baru saja disambungkan kembali masih menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, tapi dia tidak bisa menahannya dan berlari ke depan dengan ketekunan manusia super.
Segera, saya melompat ke puncak Tongtian Peak. Di depan terdapat sebuah tebing. Di bagian depan tebing terdapat dua buah gerbang batu yang tertutup rapat. Ada tiga kata yang tertulis dengan cat merah di atasnya, yaitu tulang ramalan. Tong, Tian, Gua. Jelas sekali, orang yang memberi nama ini pada tanah ini memiliki ambisi yang besar dan berharap bisa mencapai langit segera setelah dia memasuki gua. Saat ini, apa yang dilihat oleh 7 wakil kepala sekolah dan guru Gunung Suci membuat mereka terbakar di luar dan lembut di dalam. Bahkan, asap panas akan keluar dari 7 lubang. Tidak hanya anak anjing bernama Wang Chai yang berjongkok di tangga, tidak hanya kotoran anjingnya yang bertumpuk di sana tanpa perubahan bentuk sama sekali, ada 2 orang yang duduk di atas batu lebih jauh. Itu adalah ayah dan anak perempuannya. Itu adalah Guan Qianjun yang seperti iblis dan Qian Qian yang seperti iblis. Kedua ayah dan anak perempuannya sedang mengobrol tentang sesuatu di sana, dan mereka masih berbicara dengan gembira. Bayi kecil yang lucu itu terus terkikik, lalu dia menunjuk ke tangga. Ayah, ayah, orang-orang tua bodoh itu ada di sini. Mengapa mereka ada di sini sekarang? Kita sudah menunggu lama sekali. 7 wakil pemimpin sekte dan guru Gunung Suci memandang mereka seolah-olah mereka adalah hantu. Mereka semua menoleh untuk melihat ke jalan secara serempak. Lalu dia tiba-tiba melihat ke belakang. Kemudian, Tuan Paisan berteriak histeris. Sial, kapan kamu sampai di sini? Hanya ada satu jalan mendaki gunung, dan sempit sekali. Kita semua harus mendaki satu persatu. Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu manusia? Apakah kamu manusia? Melihatnya seperti itu, saya ingin menerkam Guan Qianjun dan meremasnya dengan baik untuk melihat apakah dia memiliki daging manusia. Qian Qian memandang mereka dengan jijik. Saat kamu mengobrol tentang kisah kejayaan Shanghai Zhenren, ayah dan aku menjadi tidak sabar. Itu hanya klise dan tidak ada yang perlu dikatakan. Apakah itu menakutkan? Sama sekali tidak menakutkan. Menarik. Sama sekali tidak menawan. Bagi ayahku dan aku, ini seperti anak-anak yang bermain-main di taman kanak-kanak. Kalian mengatakannya dengan sangat antusias. Sepertinya kita belum pernah melihat ini di dunia. Itu di dalam sumur yang kering. Kusta, kodok, kodok. Katak itu mengacu padamu, kan? Dan kali ini, bukan hanya 1, tapi 7 atau 8. 7 atau 8 katak besar dan besar. Saat Qian Qian berbicara, dia mengangkat kedua tangannya yang kecil dan menggambar lingkaran di udara, seolah-olah untuk membuktikan seberapa besar katak itu menurutnya. Ini. Wakil kepala sekolah dan guru Gunung Suci sangat marah hingga mereka tidak tahan lagi. Batuk yang hebat. Kemudian setetes darah keluar dari lubang hidung dan mulut mereka. Tuan Tunyun menunjuk Guan Qianjun dengan seluruh kekuatannya. Bab 722. Aku tidak peduli bagaimana kamu sampai di sini, tapi karena kamu di sini untuk mati, aku tidak punya alasan untuk menghentikanmu. Awalnya aku ingin memberimu satu kesempatan terakhir untuk membawa putrimu dan keluar. Karena kamu begitu sombong, jangan salahkan kami karena mengundang bos tertinggi dari Gunung Longhu. Begitu kamu keluar, langit akan runtuh. Kamu, putrimu, dan anak anjing ini akan hancur berkeping-keping. Qian Qian mengerutkan bibirnya dan berkata, jika pria besar yang kamu undang tidak bisa mengalahkan ayahku jika dia tidak hancur berkeping-keping, maka kalian harus berbagi tumpukan omong kosong itu. Bayi kecil yang lucu itu masih tidak bisa melupakan bahwa orang-orang ini ingin makan kotoran anjing. Lagi pula, dia belum pernah melihat orang makan kotoran anjing. Wang Chai juga berteriak kegirangan, menatap penuh harap ketujuh wakil kepala sekolah dan seorang lelaki tua. Ia juga tidak pernah lupa. Lagi pula, tidak ada manusia yang pernah memakan kotorannya. Mungkin hanya kumbang kotoran yang menggalinya beberapa kali. Tunyun dan yang lainnya tidak ingin lagi berbicara dengan ayah dan putrinya, dan mereka bahkan tidak ingin melihat lagi. Kalau tidak, aku akan pingsan karena marah. Mereka berjalan dengan marah menuju Simen. Guru Gunung Suci tidak bisa menunggu, dan bergegas berlari, mulutnya menempel di celah pintu, dan berteriak ke dalam. Shanghai, tolong cepat keluar. Sekte naga dan harimau akan segera musnah. Sesuatu yang mencurigakan telah terjadi. Mereka ingin menghancurkan sekte naga dan harimau kita. Mereka ingin mengambil semua urat nadi harimau. Dia membawaku. Dan ke-9 muridmu semuanya dipukuli berkeping-keping dan hampir mati. Cepat keluar. Saat dia berbicara, dia dengan penuh semangat mengangkat kedua tangannya dan memukul lempengan batu itu dengan keras. Kemudian dia ditarik pergi oleh Master Tunyun.
Paman Gunung Suci, tolong jangan cemas. Dia tidak akan bisa mendengarmu ketika kamu memanggil guru seperti itu. Jangan lupa, gerbang batu ini disegel. Biarkan aku membuka segelnya. Dia menekan kedua telapak tangannya di pintu batu, hendak mengerahkan kekuatan, lalu menoleh dan menatap tajam ke arah Guan Qianjun. Kemudian, dia berkata dengan rasa malu, saya masih terluka di sekujur tubuh saya, dan keterampilan saya kurang dari 1/10 dari level biasanya. Saya membutuhkan bantuan dari semua rekan junior saya. Jadi, 7 pasang telapak tangan ditekan secara miring pada lempengan batu tersebut. Mereka mengaktifkan keterampilannya dan mengaktifkan mana. Tidak butuh waktu lama. Cahaya keemasan besar seperti jaring laba-laba muncul di dua pintu batu, bersilangan dan bersinar. Cahaya ini menjadi semakin kuat, dan ketika berada pada puncaknya, tiba-tiba runtuh. Segera, ia mengeluarkan suara berderak yang sama setelah listrik padam, namun segera memudar dan menghilang. Terdengar bunyi klik di pintu batu, seolah ada sesuatu yang kendor. Tuan Tunyun meminta adik laki-laki keenam untuk mengambil kembali tangannya. Dia menggerakkan tangannya ke kedua sisi dan perlahan membuka kedua pintu batu itu. Sebuah lorong panjang muncul di dalam, sedikit ke bawah dan tanpa dasar. Tuan Tunyun menoleh dan menatap Guan Qianjun lagi, dan berkata dengan keras, tunggu saya akan segera mengundang guru untuk memberi Anda pelajaran. Dia membawa saudara laki-lakinya, dan pamannya yang bahkan lebih sedih dan marah, dan melangkah masuk. Para pendeta Tao dari Sekte Naga dan Harimau semuanya cukup mampu. Mereka mengeluarkan beberapa jimat dan menjentikkan tangan mereka, dan cahaya yang menyala-nyala muncul di jari mereka, dan api tidak membakar tangan mereka. Masuk saja sambil memegang bola api. 30 atau 40 meter kemudian, sebuah telur besar muncul di akhir. Besar. Saya kira dikatakan bahwa saya adalah telur terbesar di dunia, dan tidak ada telur yang berani mengatakan sebaliknya. Sama seperti telur dinosaurus. Bahkan dinosaurus diperkirakan tidak bisa bertelur sebesar itu. Seluruhnya berwarna hijau, sedikit berkilauan dengan cahaya aneh, dan tampak seperti sepotong besar zamrud. 7 wakil kepala sekolah dengan cepat berlutut, pertama-tama menyapa tuan mereka, dan kemudian perlahan merangkak ke sisi telur hijau besar itu. Tuan Tunyun mengangkat tangannya dan mengetuk kulit telurnya, lalu bergumam dan menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Terus tambahkan bahan bakar dan cuka. Dia menggambarkan Guan Qianjun sebagai orang jahat berbadan besar dengan luka di kepala dan kaki bernanah, yang ingin menghancurkan seluruh sekte Harimau Naga. Ini seperti air sungai kuning yang mengalir tanpa henti, dan dia berbicara selama hampir 20 menit. Dan di dalam telur hijau besar, sepertinya ada semacam suara, dan seluruh telur hijau besar bergetar sedikit. Akhirnya, Guru Tunyun berkata dengan emosi dan air mata, Guru, kami tidak ingin mengganggu Anda, Pak Tua. Bagaimanapun, Anda sedang dalam tahap retret yang paling penting sekarang, jadi mengganggu Anda. Saya tidak tahu seberapa besar kultivasi Anda akan hancur, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Bahkan Komandan Su itu berlutut tanpa bisa dijelaskan ke arah bajingan Guan Qianjun itu. Dia benar-benar terkena semacam mantra jahat. Mereka tidak mendengarkan apapun yang mereka katakan, dan mereka memukuli kami lebih parah lagi. Orang itu harus mendapatkan urat nadi harimau kami, atau dia akan membunuh kami semua, jadi kami harus meminta Anda keluar dari pengasingan. Begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba terdengar ledakan. Sebagian dari telur hijau besar itu pecah, dan sebuah tangan pucat muncul. Tangan ini hampir mengenai wajah Tuan Tunyun, menyebabkan dia berguling ke belakang karena ketakutan. Kemudian, semua orang melihat tangan itu mengepal lagi dan menariknya sedikit. Lalu, terjadi ledakan. Cangkang telur terbesar pecah. Duduk di dalam adalah seorang lelaki tua kecil yang kurus seperti tongkat tetapi terlihat cukup spiritual, dengan janggut putih panjang yang mencapai hingga ke kakinya. Dia menarik tinjunya. Saya baru saja menggunakan tinju ini untuk memecahkan kulit telur. Saat dia menariknya kembali, matanya masih terpejam. Tiba-tiba, matanya terbuka, dan cahaya hijau tajam memancar, langsung membuat 2 lubang dalam di tanah di depannya. Saya kira tikus bisa masuk ke sana dan menghabiskan musim dingin. Beberapa orang suci terkejut. Untungnya, mereka tidak berjongkok di sana sekarang, jika tidak maka giliran mereka yang akan dilubangi di tubuh mereka. Apa yang muncul dari cangkang telur itu tidak lain adalah Shanghai Zhenren yang terkenal. Dia berkata perlahan, dari mana datangnya bajingan sombong seperti itu. Dia benar-benar berani melukai 9 muridku dan bahkan kehilangan seluruh anggota tubuhnya. Dia sebenarnya ingin merebut pembuluh darah harimau.
Mungkinkah begitu saya, Tuan Shanghai, mengasingkan diri, semua iblis dan hantu di dunia akan berpikir bahwa Sekte Naga dan Harimau mudah untuk ditindas. Kata-kata ini diucapkan dengan kekuatan besar, dan mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya. Meski suaranya tidak keras, namun sangat mengejutkan hingga organ dalam semua orang di dalam gua akan runtuh. Guru Sengshan berteriak dengan keras, "Saudara Shanghai, cepat keluar. Pergi dan pukul anak laki-laki dan putrinya itu dengan baik, beritahu mereka betapa kuatnya kultus Longhu kita. Beritahu dia reputasimu. Bocah sembrono ini berlari ke puncak gunung lebih cepat dari kita tanpa menyadarinya. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius, dan dia bahkan menyuruh kita makan kotoran. Kurasa aku ingin kamu makan sebagian juga. Kamu adalah kepala sekolah Gunung Longhu, dan dia benar-benar berani membiarkanmu makan kotoran anjing. Ini benar-benar sebuah penghinaan besar. Kami, Sekte Naga dan Harimau, tidak akan pernah menerimanya." Wajah Tuan Shanghai menjadi pucat karena dia tidak melihat matahari selama bertahun-tahun. Mereka semua tampak merah dan berleher tebal. Gelombang kemarahan menyembur keluar. Ini tidak masuk akal. Sialan. Beraninya kau membiarkanku, Tuan Shanghai. Beraninya kau membiarkanku, kepala sekolah Gunung Longhu, makan kotoran. Di mana dia memiliki keberanian seperti itu? Aku akan membuatnya makan kotoran sekarang. Biarkan seluruh keluarganya makan apa-apa. Bukankah kita punya banyak kucing dan anjing liar di Sekte Naga dan Harimau? Kumpulkan semuanya untukku. Setelah aku mengalahkannya, aku ingin mereka dan putri mereka tinggal di sini di Sekte Naga dan Harimau dan memakan kotoran anjing. Untuk 3 kali sehari. Makanlah kotoran kucing. Ini juga orang tua yang pemarah. Pernyataan ini membuat 7 wakil pemimpin sekte dan guru Gunung Suci sangat bersemangat dan bertepuk tangan satu demi satu. Saat ini, suara tersenyum datang dari sisi lain pintu masuk gua. Bersambung.